adik-adik, sekarang kita masuk ke materi tentang pewarisan sifat. Di dalam mempelajari tentang pewarisan sifat, di sini kita akan membahas tentang genetika, ya. Jadi, apa itu genetika? Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, ya, atau anaknya. Oke, di dalam mempelajari pewarisan sifat ini, di sini juga kita harus mengetahui dari beberapa istilah dari pewarisan sifat itu, ya, istilah daripada genetika. Ya, istilah-istilah genetika itu yang pertama itu gen, ya, gen. Jadi kalau gen itu penentu sifat keturunan. Lalu ada fenotip atau disingkat dengan fen, ya, fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak dari luar. Baru kemudian ada genotip, ya. Genotip itu sifat yang dibawa oleh gen, sifat yang dibawa oleh gen. Kemudian ada dominan. Berarti kalau dominan, yang namanya juga dikatakan dominan, berarti sifat yang lebih kuat, ya. Sifat yang lebih kuat. Nah, biasanya ini yang selalu muncul, ya, yang selalu muncul dalam keturunan. Kemudian ada resesif, ya, atau resesif ini sifat yang sedikit, ya, sifat yang atau lemah, ya, lemah dalam keturunan. Oke, kemudian dihapus dulu, ya, karena keterbatasan dari papan tulisnya. Jadi kalau saya megangnya juga ribet juga nih megangnya nih. Oke, selanjutnya ada intermediate, ya, intermediate atau intermedier, ya. Jadi intermediate ini sifat yang sama kuat, sifat yang sama-sama kuat atau muncul, ya, atau muncul, ya, sifat yang sama-sama kuat atau muncul pada keturunan. Kemudian ada semi dominan, ya. Kalau dikatakan dia semi dominan, berarti pasangan gen yang berinteraksi
interaksi memunculkan sifat perpaduan, munculkan perpaduan. Nah, itu dia. Jadi ada juga homozigot ya, homozigot ya. Jadi kalau dikatakan dia homozigot berarti dia homo, berarti sama-sama ya, sama-sama kuat ya. Ada homozigot dominan, ada homozigot resesif ya. Lalu kalau homozigot dominan, nah biasanya kalau belajar dari pewarisan sifat itu ya, dia biasanya disimbolkan dengan, kalau yang dominan, nah berarti dia A besar, namanya juga dominan. Kemudian dia ada M besar ya. Kemudian ada K besar. Nah, ini dia harus diingat ini. Kemudian dia ada homozigot resesif. Nah, kalau resesif itu kan dia biasa yang bersifat kecil ya, kecil. Nah, berarti dia A kecil ya. Kemudian pokoknya dia lawan daripada yang di atas ini nih, lawan daripada yang dominan ya. M kecil, kemudian K kecil, kayak gitu. Oke, kita hapus lagi ya. Mungkin kalian bisa tulis nanti di bukunya ya. Jadi sekalipun kita PJJ kayak gini ya, kita nggak mau kalah sama yang lain ya. Kita harus tetap berusaha untuk belajar ya. Kurang lebih yang seperti ini dulu lah yang bisa Mister buat sama kalian. Nah, kemudian kita masuk ke heterozigot ya. Heterozigot berarti kalau dia heterozigot ini pasangan yang, nah gimana nih spidolnya, pasangan yang tidak kuat ya. Berarti ini adalah semi ya. Contohnya kalau dia disimbolkan dia A besar, A kecil, kemudian M besar, M kecil, kemudian K besar, K kecil. Jadi ini adalah merupakan sebuah perpaduan daripada yang homozigot yang tadi ya. Kemudian kita masuk ke dalam galur murni. Oke, Mister ganti spidol dulu. Oke, lebih kelihatan ya spidolnya. Galur murni. Jadi kalau galur murni ini keturunan satu induk ya, keturunan satu induk organisme dengan genotip kuat ya, atau dengan genotip homozigot, dengan genotip homozigot ya.
Jadi baik itu sama-sama kuat, sama-sama kalah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada back cross, back cross, back cross. Nah, jadi ini back cross ini persilangan keturunan F1, berarti ini adalah anakannya. F1 ini disilangkan kembali ke induknya, disilangkan ke induk. Nah, tetapi induk yang dominan, ini harus diingat, ke induk yang dominan. Nah, kemudian ada test cross ya, test cross. Nah, test cross ya. Jadi kalau dia test cross ini ya, sama juga persilangan keturunan F1 ya, keturunan daripada F1 ke induk, tetapi ke induk yang ini ya, ke induk yang resesif. Nah, berarti dia yang bersifat kalah ya. Itulah dia istilah-istilah daripada genetika yang tadi ya. Ini sudah Mister buat. Jadi kalau misalnya kalian kurang ingat ya, kurang mengerti juga, bisa diulang-ulang. Oke, baru sekarang kita mau masuk ke persilangan daripada hibrid. Persilangan hibrida atau bastar ya, bastar. Nah, dalam persilangan itu ada persilangan monohibrid ya, kemudian ada dihibrid, kemudian ada trihibrid, kemudian ada penyakit menurun pada keturunan ya, pada manusia. Nah, jadi kalau dia monohibrid berarti dia mono satu sifat beda ya, satu sifat beda. Kemudian sama juga ini dihibrid, trihibrid ya, dua sifat beda. Kemudian ada trihibrid, sama juga tiga ya, tiga sifat beda. Nah, jadi kalau penyakit menurun, ya udah yang disilangkan dia adalah penyakit penurunannya. Oke, baru ada, kita akan masuk ke contoh daripada pewarisan sifat ya. Jadi kalian yang istilah-istilahnya itu harus benar-benar hafal juga nanti ya. Tanpa kalian hafal itu, di sini juga nanti untuk ke soalnya ini dia akan lebih sedikit membingungkan kalian ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Kita ambil contohnya, dia adalah tanaman mangga, contohnya mangga, berarti ini adalah P-nya parental ya, berarti P-nya apa? Berarti tanaman. Nah, kemudian kalau dia disilangkan induk
ya, induknya yang harus kita silangkan. Contohnya dia adalah tanaman mangga, ya, mangga berbatang tinggi, ya, batang tinggi disilangkan dengan mangga berbatang pendek, ya, batang pendek. Oke, itu dia. Baru kita menentukan genotipnya, ya, genotip. Nah, genotipnya berarti tinggi, berarti yang lebih dominan. Tinggi kan lebih dominan terhadap yang pendek, berarti kita buat contohnya tinggi, ya, T besar disilangkan sama batang tanaman yang pendek, ya, pendek, berarti dia T kecil. Nah, baru kita tentukan, ya, gennya, ya. Kalau ini dia tadi genotip. Nah, kamu tinggal menurunkan saja yang ininya, berarti T, ya kan. Nah, kemudian lagi T, kemudian ini T kecil, ya. Jadi T kecil ini kan turunnya, jadi dia kamu tinggal menurunkan saja, berarti ini silangkan sama ini silangkan sama ini silangkan sama ini, jadi dia sama semua, berarti dia ada keturunan F1, berarti sama dengan T besar T kecil, seperti itu. Berarti tanaman yang kemungkinan anaknya adalah anak yang dihasilkan, berarti dia T besar T kecil, berarti tanaman yang berbatang tinggi. Nah, jadi 100% dia 100% tanaman batang tinggi, ya, kurang lebih seperti itu dia. Nah, lalu bisa juga kamu menyilangkan, ya, jadi bisa kamu menyilangkan antara F1 dengan sesamanya, ya. Ini dia hasilnya tadi. Jadi kalau ingin kamu menyilangkan dengan sesamanya, berarti dia T besar T kecil. Jadi di P2 ini kan P1 di atas tadi, ya. Jadi P2 berarti ini lagi, berarti T besar T kecil, ya, T besar T kecil, kemudian sama disilangkan sama T besar T kecil, ya. Baru kita cari dia gametnya, ya. Gametnya berarti dia T, ya, T besar, kemudian di sini T besar T kecil, baru T besar T kecil juga, T besar T kecil, baru T besar T kecil. Nah, lalu bagaimana dia di keturunan F2-nya? F2 berarti di sini dapat kamu buat dalam bentuk tabel, ya. Jadi bisa kamu buat dalam bentuk tabel. Misalnya dia tadi kan dia T besar T kecil, ya, berarti tinggal buat aja tabel T besar T kecil. Sini juga T besar T kecil, ya, buat tabel, ya. Sorry ya kalau terlalu kecil dia ininya gambarnya. Nah, inilah dia tabelnya. Ini T besar, ya, T besar. Jadi kamu tinggal menyilangkan aja T besar T
T besar. Kemudian ini tadi ini ke sini, T besar T kecil ya. Kemudian ini ke sini, nah T besar T kecil, ini T kecil T kecil. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa dia yang T besar duluan? Karena ini lebih dominan, sehingga kalau ini disilangkan sama ini juga tetap dia yang lebih dominan selalu muncul. Itulah gunanya dia tadi, istilah tadi harus yang lebih dominan selalu muncul. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke perbandingan daripada fenotipnya ya. Perbandingan daripada fenotip kita buat kemana? Kita buat ke atas ya. Nah, perbandingan daripada fenotipnya, kamu harus menentukan dulu dia genotipnya apa. Berarti kalau genotipnya T besar T besar T besar T besar ya. Kemudian ya, lihat T besar baru T kecil dia ada dua nih, 1 sama 2. Berarti T besar T kecil, kemudian T besar T kecil, lalu dia T kecil ya. Lah, lalu dari sini kamu bisa menentukan, karena ini dia yang dominan tadi. Kalau yang dominan berarti dia adalah tinggi ya. Ya, berarti dia ada ini tadi tinggi, berarti ini tinggi ya, baru ini tinggi, yang keduanya ini ada ya, dia ada tinggi, ini pendek ya, pendek. Nah, berarti dia perbandingannya dia ada 1 ya, 1 berbanding 2 ya, 2 berbanding 1 ya, atau ini 3 ya, 3 berbanding 1 ya, 3 berbanding 1. Nih, 3 berbanding 1. Lalu kenapa Mister buat ada 1 berbanding 2 ya, berbanding 1, ada 3 berbanding 1? Karena ini ada yang dominan ya, dominan dia ada T besar, kemudian dia ada T besar T kecil, tetapi ini yang T besar T kecil ini dia adalah yang resesif. Oke. Baru dia ada 3 berbanding 1. Nah, 3 berbanding 1 itu adalah yang tinggi ya, tinggi berbanding 1. Oke. Saya pikir cukup sampai situ dulu contohnya, nanti kita akan lanjut lagi contohnya. Oke.